Guys, tahu nggak? Kemarin aku ikut kuis di Javi, dapat hadiah 1 juta. Cuman sekarang aku dapat pajak, kena pajak. Gak sih, saya gimana? Cuma dapat 200.000. Ya, seneng banget ya. Sekarang banget kan? Iya sih, kalau yang aku tahu sih ya, kalau misalkan itu hadiah, kalau hadiah itu termasuk objek pajak. Jadi potong gitu loh sama pajak. Nanti ini aku juga dapat ini tadi sampai KP aku tahu. Oh iya. Itu pernah gak? Kalau nggak salah sih kalau misalkan Marisa bukan termasuk objek pajak. Jadi itu kan masih kalau setahu aku sih ya. Tapi daripada bingung-bingung nggak sih? Jadi kita tonton video sekarang. Halo guys, kami dari kelompok 7 akuntansi F Universitas Siliwangi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Aulia selaku moderator dengan NPM akhir 307. Di sini saya tentu tidak sendirian dan ada rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama aku Dea Regina Utami dengan nomor pokok mahasiswa 223403166. Hai, aku Renita Putri Aprilia dengan NPM 223403165. Halo, aku Yunita Dwi Arianti dengan NPM akhir 125. Hai, perkenalkan saya Nazwa Nadia Salsabila dengan NPM akhir 172. Hai, aku Vera Kamila dengan NPM akhir 283. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Putri Amelia dengan nomor NPM akhir 126. Saatnya membahas pengertian dari objek pajak itu sendiri. Objek pajak merupakan penghasilan, artinya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, baik itu dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tadi sudah dibahas bagaimana diilustrasi bahwa warisan apakah objek pajak atau bukan, hadiah objek pajak atau bukan. Maka dari itu, simak video selanjutnya. Setelah dijelaskan oleh Diva mengenai pengertian objek pajak, sekarang kita akan membahas apa saja atau macam-macam objek pajak. Yang pertama adalah imbalan. Imbalan atau penggantian dari yang berkenaan dari pekerjaan atau jasa, penghasilan yang berupa upah, gaji, honor, bonus, tunjangan dan lain-lain merupakan objek pajak. Nah, objek pajak ini itu akan dikenakan pajak tergantung dari besarnya penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmoni pengaturan perpajakan atau UU HPP mengenai perlakuan PPh atas diterimanya imbalan ataupun dalam bentuk natura atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada hadiah yang diperoleh dari undian, pekerjaan dan juga penghargaan merupakan objek pajak. Nah, pasti teman-teman sering atau nggak sengaja melihat atau menonton di televisi mengenai pengundian atau kuis-kuis. Nah, di sana pembawa acaranya sering menyebutkan bahwa hadiah yang diterima oleh pemenang itu akan dikenakan pajak. Nah, umumnya pajak mengenai hadiah akan dikenakan atau ditanggung oleh pemenang. Nah, dalam aspek perpajakan, hadiah merupakan objek PPh yang bersifat final atau pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Dalam menghitung pajak hadiah, wajib pajak cukup mengalihkan tarif PPh final yaitu 25% dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yang ketiga adalah laba usaha. Laba usaha diperoleh dari hasil penghasilan yang dikurangi dengan biaya eksplisit. Dan yang terakhir adalah usaha syariah atau segala penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha yang bersifat syariah. Nah, sebenarnya di Indonesia itu tidak ada sistem perpajakan yang bersifat syariah. Namun, memang segala bentuk kegiatan usaha syariah itu dikenakan pajak. Nah, konsepnya perpajakan syariah yang ada di Indonesia ini masih bersifat mutatis mutadis atau dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau yang penting. Perlu dipahami tidak ada konsep pajak syariah di Indonesia.
Jadi kita tentukan dulu transaksinya seperti apa, substansinya seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui pajaknya itu pajak apa sih. Nah, jadi karena sifat konsep pajak perpajakan syariah itu tidak ada, yang masih bersifat mutadis dengan transaksi konvensional. Nah, objek pajak yang kelima yaitu premi asuransi. Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap nasabah yang terdaftar di perusahaan asuransi. Nah, jumlah pajaknya sudah ditentukan oleh perusahaan itu. Biasanya sesuai dengan pajak penghasilan pasal 26 yaitu 20% dari perkiraan penghasilan neto. Nah, yang keenam itu ada iuran. Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan yang anggotanya terdiri dari wajib pajak yang merupakan pengusaha ataupun pekerja bebas. Nah, ada juga iuran yang tidak termasuk objek pajak. Biasanya iuran yang diterima dari dana pensiun. Nah, yang ketujuh ada neto. Neto merupakan tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, biasanya neto ini dikenakan pajak setelah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran tabungan hari tua atau THT yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut. Nah, yang kedelapan ada surplus Bank Indonesia. Nah, surplus Bank Indonesia merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia ini merupakan objek pajak karena penghasilan surplus Bank Indonesia yang sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan biasanya karena koreksi fiskal yang sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek pajak dividen. Pajak dividen adalah pungutan atau potongan pajak yang diperoleh dari pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang menerima bagian tertentu. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Nah, yang selanjutnya yaitu objek pajak royalti. Royalti dikategorikan kepada wajib pajak penghasilan, sehingga pajak royalti yaitu pungutan wajib yang dikenakan dari penghasilan atas royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, yang selanjutnya yaitu objek pajak sewa atau penyewaan. Definisi penyewaan yaitu persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan barang atau properti secara sementara oleh orang lain, atau lebih gampangnya bisa didefinisikan sebagai pemakaian suatu barang menggunakan biaya. Nah, objek pajak ini dibagi atas beberapa, yaitu diantaranya pajak sewa bangunan, sewa ruko, atau sewa gedung. Objek pajak selanjutnya ada penerimaan pembayaran perpajakan atau penerimaan kembali pembayaran perpajakan. Nah, hal ini telah dibebankan kepada wajib pajak sebagai biaya dan berupa pembayaran tambahan pengembalian pajak. Selanjutnya ada bunga. Bunga di sini termasuk ke dalam premium, diskonto, imbalan. Nah, munculnya bunga ini terjadi karena adanya jaminan dalam pengembalian utang. Selanjutnya ada imbalan bunga. Nah, kalau di sini sebagaimana tercantum dalam undang-undang, imbalan bunga ini dijadikan sebagai pengatur dalam tata cara perpajakan dan ketentuan umum perpajakan. Yang pertama ada pembayaran pajak, yaitu penerimaan perolehan pembayaran berkala. Misalnya pada alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada utang, yaitu keuntungan yang didapat dari pembebasan utang kecuali apabila sudah ditetapkan dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Lalu ada mata uang asing, yaitu keuntungan yang bisa didapat karena ada selisih antara kurs mata uang asing. Selanjutnya ada aktiva, selisih yang juga didapat karena adanya pengaktifan kembali aktiva.
Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai objek-objek pajak. Nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai hal di luar dari objek pajak. Nah ternyata teman-teman, tidak semua penghasilan itu dapat dikenakan pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3, ada beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Apa saja sih? Yang pertama itu ada bantuan atau sumbangan, kemudian ada harta hibahan, ada warisan, dan ada iuran dana dari pensiun. Terus ada juga imbalan dari yang berupa natura ataupun kenikmatan, dan terakhir ada bagian laba dari anggota perseroan Kementerian. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang poin pertama dan kedua. Ada bantuan dan juga harta hibahan. Nah, seperti yang kita ketahui, bantuan dan harta hibahan ini diberikan oleh seseorang kepada orang lain ataupun badan usaha secara cuma-cuma atas benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat ditarik kembali ke pemilikannya. Bantuan atau harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara atau yang diterima badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan atau koperasi, terus yang diterima oleh pribadi yang melaksanakan UMKM sesuai dengan ketentuan dari keputusan Menteri Keuangan itu tidak akan dikenakan pajak selama tidak ada hubungan pekerjaan, hubungan usaha, hubungan kepemilikan dan penguasaan dari antar pihak yang bersangkutan. Jadi pemberian bantuan dan harta itu secara cuma-cuma. Yang ketiga itu kan ada warisan. Nah, warisan itu diberikan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Nah, kan diberikannya itu bukan sebagai penghasilan. Jadi saat penerimaannya itu tidak ada biaya untuk pajaknya. Nah, kecuali kalau nanti warisan itu menghasilkan suatu penghasilan, maka penghasilannya itu dapat dikenakan pajak. Nah, contohnya Budi menerima saham dari ayahnya sebagai bentuk warisan. Nah, saat menerima saham itu bukan objek pajak, tetapi saat saham itu menghasilkan dividen, maka penghasilannya itu, dividen itu merupakan objek pajak. Yang keempat itu ada bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh anggota dari perseroan Kementerian. Nah, Indonesia itu menganut non-apparent approach. Nah, di mana nantinya penghasilan itu sudah dikenakan pajak penghasilan di tingkat badan, sehingga pas diberikan kepada anggotanya itu dikecualikan sebagai objek pajak. Yang kelima ada iuran yang berasal dari dana pensiun. Nah, yang dikecualikan dari objek pajak ini yaitu iuran yang diterima oleh peserta pensiun, baik itu atas beban sendiri maupun beban pemberi kerja. Nah, pengenaan pajak atas dana pensiun ini akan mengurangi hak bagi sang penerima, jadi dikecualikan dari objek pajak. Yang terakhir ada imbalan atau pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah, terdapat 3 pemberian yang dapat dibiayai oleh perusahaan dan tidak akan dikenakan pajak, yaitu berupa makanan dan minuman, berupa fasilitas mobil dan rumah dinas, dan juga sarana keselamatan kerja. Nah, sudah paham kan mana yang termasuk objek pajak dan mana yang bukan termasuk objek pajak? Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.